Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Kang Fuad TV. Semoga pada hari ini para peternak petani di seluruh Indonesia bahagia di negeri kita tercinta. Pada saat ini Kang Fuad TV mau membahas masalah asuransi usaha ternak sapi atau disingkat dengan AUTS. Namun sebelum lebih lanjut pembahasan ini, mengingatkan kepada para sahabat peternak petani yang belum subscribe untuk bisa subscribe, karena dengan subscribe dapat membantu channel Kang Fuad TV berkembang lebih baik lagi. Like dan komen, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video edukasi tentang sapi dan pertanian dari Kang Fuad TV. Selamat menikmati. Peluang usaha ternak sapi menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan di Indonesia, mengingat kebutuhan konsumsi terus meningkat dari hari ke hari. Selain itu, bukan hanya mencukupi kebutuhan konsumsi saja, kini industri makanan pun kian berkembang. Berbagai produksi makanan dari sapi juga sangat bervariasi. Hal inilah yang membuat harga sapi cukup tinggi, terlebih jika sapi yang diternak merupakan sapi indukan. Untuk masalah tersebut di atas, maka kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani atau UUP 3 pasal 37 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha tani yang dilakukan petani atau peternak dari kerugian akibat gagal panen dalam bentuk asuransi. Nah, oleh karena itu, apabila ada risiko seperti kematian sapi, tentunya menjadi salah satu kerugian yang cukup besar bagi peternak. Sebab itu harga satu ekor sapi cukup mahal, mengingat harganya yang mahal dan investasi yang dihasilkan juga cukup besar. Maka asuransi hewan ternak sapi adalah hal yang perlu dipertimbangkan bagi para peternak. Selain kematian akibat penyakit, kemudian pencurian ternak sapi yang bisa menjadi juga salah satu resiko yang cukup berat jika tidak dilindungi oleh asuransi. Maka kehilangan sapi akibat dicuri adalah pukulan yang cukup besar bagi peternak sapi. Peternak harus membeli lagi sapi agar bisa meneruskan usaha dengan jumlah uang yang cukup besar. Untuk itulah kemudian hadir yaitu asuransi hewan ternak sapi. Asuransi hewan ternak terutama sapi adalah salah satu produk asuransi dukungan dari pemerintah. Pihak yang menyelenggarakan yaitu Jasindo. Adapun korporasi salah satu ini memberikan perlindungan pada petani, peternak, dan nelayan supaya bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalani kegiatan usaha tersebut, sehingga mereka bisa memusatkan atau fokus dengan pengelolaan usaha tani maupun peternakan dengan maksimal dan menguntungkan. Salah satu produk asuransi ternak sapi dari Jasindo itu yaitu asuransi usaha ternak sapi atau disingkat
AUTS. Asuransi ini akan memberikan proteksi bagi peternak sapi yang bisa mendapatkan ancaman risiko seperti kematian sapi karena penyakit, kemudian kecelakaan akibat pencurian, dan lain sebagainya. Karena merupakan salah satu program yang didukung oleh pemerintah, premi asuransi ternak sapi ini sangatlah terjangkau. Selanjutnya saya akan menerangkan yaitu tentang premi asuransi hewan ternak sapi. Harga premi asuransi ternak sapi yaitu 200.000 ya. Namun bagi peternak sapi breeding atau indukan itu mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 160.000. Jadi peternak tinggal membayarkan 40.000 saja per tahun. Sementara jadi gini, petani yang memiliki sapi indukan itu bisa diikutkan asuransi hewan ternak sapi, yaitu nilai pertanggungan adalah 10 juta dalam jangka 1 tahun ya. Seorang peternak itu hanya membayar 40.000 saja dalam 1 tahun, karena program ini untuk sapi breeding atau indukan itu mendapat subsidi pemerintah sekitar 160.000. Jadi petani tinggal membayar 40.000. Itu kalau petaninya perokok itu menyisihkan 2 bungkus rokok untuk membayar premi asuransi sapi 1 tahun sekali. Perlu diketahui bahwa peternak sapi bisa mendapatkan asuransi ini adalah peternak pembibitan atau pembiakan sapi maupun peternak dengan skala kecil yang telah diatur dalam undang-undang. Kemudian besaran dari pertanggungan adalah 10 juta. Maksudnya seperti ini. Ketika kita ikut mengasuransikan sapi kita ya, itu 1 tahun membayar 40.000, karena yang 160.000 itu dibayar oleh pemerintah subsidi. Maka bila dalam 1 tahun sapi kita mengalami hal satu, mati karena sakit ataupun mati kemudian terpaksa harus disembelih paksa, kemudian dibawa ke jagal, atau mungkin dicuri, itu akan dilindungi dan akan mendapat pertanggungan sebesar 10 juta ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya pasti ada kriteria-kriteria. Sementara kriteria sapi ternak yang dilindungi adalah sapi indukan ya, sapi betina dengan usia minimal 1 tahun. Jadi sapi yang boleh dimasukkan asuransi adalah sapi yang sudah berusia 1 tahun ke atas dan memiliki identitas yang jelas seperti ya nanti. Jadi setelah sapi diikutkan asuransi, maka sapi itu harus dikasih identitas, boleh dengan cara AirTag atau tanda di telinga, ini seperti yang di depan saya itu warna kuning ya, atau bisa cap bakar atau maupun disertai kartu ternak. Sapi harus dipastikan dalam kondisi sehat, jadi tidak boleh mengasuransikan sapi yang sedang dalam kondisi sakit. Saya ulangi, usia sapi minimal 1 tahun, kemudian kondisi sapi harus dalam kondisi sehat. Selain itu perlu diketahui
ganti rugi diberikan sesuai dengan nilai pertanggungan, ya, yaitu 10 juta. Bila sapi itu terpaksa harus dipotong, kemudian dijual kepada jegal, maka yang diterima bukan 10 juta. Hasil potong paksa tadi dijual, contohnya umpama dijual laku 5 juta. Maka karena sapi masih bisa dipotong secara paksa dan dijual bernilai 5 juta, maka dia hanya mendapatkan 5 juta rupiah. Jadi 10 juta dikurangi 5 juta hasil penjualan daging dari jagal tadi, maka premi dibayarkan, pertanggungan dibayarkan hanya 5 juta rupiah. Sementara sebelumnya diketahui, teman-teman, nanti kita jelaskan, ya. Maka seorang peternak petani itu akan mendapatkan pertanggungan penuh, yaitu 10 juta. Selanjutnya, sebelum, menurut data yang kami peroleh dari Kementan menunjukkan bahwa jumlah kepesertaan asuransi dari tahun 2016, 2017, 18 sampai 19-20 itu semakin tahun semakin bertambah. Dengan demikian asuransi ini, peternak pun tetap bisa meneruskan usaha dengan membeli kembali indukan sapi. Namun bila sudah 1 tahun dan tidak meneruskan atau membayar lagi, maka itu sudah terputus, ya. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa risiko lain yang tidak dijamin oleh asuransi hewan ternak sapi ini, seperti kematian akibat wabah antrak. Jadi kalau terjadi wabah itu tidak dijamin oleh asuransi. Kemudian septisemia epizootika, kemudian tuberkulosis, selanjutnya anaplasmosis, leukosis. Selain itu terjadinya pemusnahan sapi karena terjadinya wabah, itu juga tidak ditanggung. Ataupun perintah yang berwenang untuk kemudian akibat wabah itu kemudian sapi dihanguskan atau dimatikan, itu tidak mendapat klaim dari asuransi. Ataupun akibat kelalaian peserta asuransi ataupun pegawai atau petugas kandang yang mengelola sapi tersebut. Selanjutnya, mungkin biar lebih jelas akan saya ulang bahwa kriteria untuk asuransi usaha ternak sapi yang pertama, ya, yaitu peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan pembiayaan, ya. Yang kedua, sapi betina dalam kondisi sehat, minimal umur 1 tahun dan masih produktif. Yang tiga, peternak sapi skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, yang keempat, sapi memiliki penandaan atau memiliki identitas yang jelas, yaitu bisa berupa microchip atau AirTag atau tanda di telinga, maupun cap atau cap bakar, ya. Kemudian yang kelima, peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam polis asuransi. Itu ketentuan
kriteria dan persyaratan untuk bisa mengikuti asuransi usaha ternak sapi dengan nilai pertanggungan 10 juta dalam 1 tahun. Selanjutnya akan saya bahas caranya klaim asuransi ternak. Untuk bisa melakukan klaim asuransi ternak, ya, bila terjadi sesuatu, maka ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Dokumen yang dibutuhkan untuk klaim asuransi ternak sapi adalah 1. Fotokopi polis asuransi ternak sapi 1. Yang kedua, berita acara kehilangan maupun keterangan kematian sapi yang telah ditandatangani dinas. Ya, kalau kehilangan berarti juga ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Ya, kalau itu mati juga harus ada keterangan kematian sapi yang ditandatangani oleh pejabat dinas terkait, ya, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, melengkapi surat tersebut di atas itu ada yaitu hasil tum dokter atau petugas teknik setempat. Untuk kematian karena sakit dan peternak sempat menjual dagingnya atau melakukan potong paksa, maka jumlah klaim yang akan diterima berkurang dengan jumlah hasil pemerolehan penjualan yang diterima peternak seperti yang saya jelaskan di atas. Untuk lebih jelasnya, para peternak petani di seluruh Indonesia bisa menghubungi petugas penyuluh lapangan di kecamatan masing-masing untuk minta keterangan tentang asuransi usaha peternak sapi ini atau disingkat dengan AUTS, biar lebih jelas. Dan semoga program pemerintah ini bisa melindungi dari para petani dan peternak dari usaha kerugian yang diderita oleh para peternak petani di seluruh Indonesia. Semoga video ini bisa mengedukasi, bisa menambah wawasan buat para peternak sapi, terutama indukan atau breeding, biar lebih nyaman, karena memang ini merupakan program pemerintah. Jadi saya selaku juga petani peternak juga sangat terbantu dengan adanya asuransi ini, karena hanya membayar 40.000 kita mendapatkan pertanggungan selama 1 tahun 10 juta. Dan saya pernah mengalami itu. Pada waktu itu sapi saya melahirkan, kemudian usia 2 karena terjadi kanker di ambing, maka kemudian usia 12 hari anaknya meninggal, dan selanjutnya induknya tidak mampu berdiri. Akhirnya kami potong paksa. Karena itu kami potong paksa dan kami jual ke jagal, maka akhirnya mendapat pertanggungan yaitu 10 juta dikurangi dari harga jual daging di jagal terdekat. Demikian video tentang asuransi usaha ternak sapi. Semoga bermanfaat untuk sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Dari saya, Kang Fuad TV, apabila ada tutur kata kami yang salah, kurang berkenan di hati Bapak sahabat peternak petani seluruh Indonesia, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.